Halo anak-anak Indonesia, selamat datang di channel Rumah Belajar. Kali ini kita belajar sains jenis-jenis gelombang dengan gaya bergaris biru muda putih ini untuk adik-adik yang kelas 5 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Ayo kita mulai. Jenis-jenis gelombang gempa bumi adalah gelombang yang dapat kita rasakan. Beberapa gelombang membuat tanah berguncang atas bawah, gelombang S, atau maju mundur, gelombang P. Dalam pelajaran ini, kita akan belajar lebih banyak tentang gelombang dan jenis-jenisnya, menjelaskan apa itu gelombang, membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal, menyebutkan contoh untuk setiap jenis gelombang. Apa itu gelombang? Gelombang adalah serangkaian getaran atau osilasi yang merambat dari satu titik ke titik lainnya. Gelombang membawa energi tanpa memindahkan materi. Setitik air yang menetes ke permukaan air tenang dapat menimbulkan riak. Jenis gelombang pertama. Gelombang transversal adalah salah satu jenis gelombang di mana arah getaran partikel medium tegak lurus terhadap arah rambatan gelombang. Gelombang ini sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah gelombang pada permukaan air. Ciri-ciri gelombang transversal: arah getaran tegak lurus, partikel-partikel medium bergerak ke atas dan ke bawah. Sedangkan gelombang merambat secara horizontal, memiliki puncak dan lembah. Gelombang transversal ditandai dengan puncak, bagian tertinggi, dan lembah, bagian terendah dari gelombang. Puncak adalah titik tertinggi dari gelombang. Lembah adalah titik terendah dari gelombang. Contoh, gelombang transversal, gelombang cahaya. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik yang merambat tanpa membutuhkan medium. Gelombang pada tali. Jika kamu menggerakkan ujung tali ke atas dan ke bawah, gelombang yang dihasilkan adalah gelombang transversal. Gelombang di permukaan air. Ketika kamu menjatuhkan batu ke dalam air, akan terbentuk gelombang melingkar yang merupakan contoh gelombang transversal. Komponen gelombang transversal. Amplitudo. Jarak dari titik keseimbangan, posisi netral, ke puncak atau lembah. Panjang gelombang. Jarak antara dua puncak atau dua lembah yang berurutan. Dengan memahami konsep ini, siswa kelas 5 dapat mengenali bagaimana gelombang bekerja dan dapat mengidentifikasi perbedaan antara gelombang transversal dan jenis gelombang lainnya seperti gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah jenis gelombang di mana arah getaran partikel medium sejajar dengan arah rambatan gelombang, atau getaran partikelnya paralel, yang artinya partikel-partikel medium bergerak maju mundur dalam arah yang sama dengan rambatan gelombang. Ciri-ciri gelombang longitudinal: arah getaran sejajar. Partikel-partikel medium bergetar maju dan mundur di sepanjang arah gelombang itu bergerak. Kompresi dan reregang. Gelombang longitudinal memiliki bagian-bagian di mana partikel-partikel medium berkumpul rapat, kompresi, dan bagian di mana partikel-partikel menyebar lebih renggang, reregang atau rarefaksi. Kompresi adalah bagian di mana partikel-partikel medium berkumpul rapat. Reregang, rarefaksi adalah bagian di mana partikel-partikel medium lebih berjauhan. Contoh gelombang longitudinal. Gelombang suara. Suara adalah contoh paling umum dari gelombang longitudinal. Saat kamu berbicara, udara di sekitar mulutmu bergetar dan menciptakan daerah kompresi dan reregang yang menyebar ke segala arah. Gelombang suara merambat melalui medium seperti udara, air, atau benda padat. Gelombang seismik P primer. Gelombang ini terjadi saat terjadi gempa bumi. Gelombang P adalah gelombang longitudinal yang merambat melalui kerak bumi dengan gerakan kompresi dan reregang. Komponen gelombang longitudinal. Kompresi.
bagian di mana partikel-partikel medium berada dalam jarak yang sangat dekat satu sama lain, tekanan tinggi. Reregang, rarefaksi, bagian di mana partikel-partikel medium berada lebih berjauhan, tekanan rendah. Panjang, gelombang, jarak antara dua kompresi atau dua reregang yang berurutan. Model gelombang Slinky adalah cara sederhana dan visual untuk menjelaskan jenis-jenis gelombang, baik gelombang transversal maupun longitudinal, dengan menggunakan mainan Slinky, seperti pegas spiral. Slinky sangat membantu dalam memperlihatkan bagaimana partikel-partikel medium bergerak saat gelombang merambat. Gelombang longitudinal pada Slinky. Untuk menunjukkan gelombang longitudinal, tarik Slinky sepanjang lantai dan dorong beberapa lilitannya maju mundur ke depan dan ke belakang. Gerakan ini akan menghasilkan gelombang kompresi dan reregang pada Slinky. Arah getaran sejajar dengan rambatan gelombang. Slinky akan bergerak bolak-balik sepanjang arah gerakan dorong. Kompresi dan reregang. Kompresi, bagian Slinky di mana lilitan-lilitan bergerak saling mendekat, menciptakan daerah padat. Reregang, rarefaksi, bagian di mana lilitan-lilitan Slinky meregang dan bergerak menjauh satu sama lain, menciptakan daerah renggang. Dengan cara ini, Slinky memperlihatkan bagaimana gelombang longitudinal bergerak, mirip dengan cara suara merambat melalui udara. Gelombang transversal pada Slinky. Untuk menunjukkan gelombang transversal, pegang salah satu ujung Slinky dan gerakkan ke atas dan ke bawah. Ini akan menciptakan gelombang transversal pada Slinky. Arah getaran tegak lurus dengan arah rambatan gelombang. Lilitan Slinky akan bergerak ke atas dan ke bawah, sementara gelombang merambat ke sepanjang Slinky secara horizontal. Puncak dan lembah. Puncak, bagian lilitan Slinky yang bergerak ke atas dari posisi keseimbangannya. Lembah, bagian lilitan Slinky yang bergerak ke bawah dari posisi keseimbangannya. Penggunaan Slinky dalam pembelajaran. Dengan menggunakan Slinky, siswa dapat melihat secara langsung bagaimana gelombang transversal dan longitudinal bekerja. Ini membantu mereka memahami arah getaran partikel dalam setiap jenis gelombang. Bagaimana gelombang dapat merambat melalui medium. Slinky memberikan cara yang interaktif dan mudah dipahami untuk menggambarkan konsep dasar gelombang dalam fisika kelas 5, sehingga memudahkan siswa dalam memvisualisasikan gerakan partikel dalam gelombang. Perbedaan gelombang longitudinal dan transversal, arah getaran. Gelombang transversal tegak lurus terhadap arah rambatan. Gelombang longitudinal sejajar dengan arah rambatan. Medium, gelombang longitudinal dapat merambat melalui medium padat, cair, dan gas, misalnya suara. Gelombang transversal biasanya terjadi pada medium yang kaku seperti padatan atau permukaan air, misalnya gelombang di tali atau air. Memahami konsep gelombang longitudinal membantu siswa memahami bagaimana suara dan gelombang lainnya bergerak melalui berbagai medium di lingkungan sekitar. Sekian materi kita. Jangan lupa like, subscribe channel ini untuk belajar materi yang lainnya. Semoga bermanfaat.